Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Khulul kiram azzani Allah wa iyyakum. Dalam kajian yang perdana ini, ana ingin sekali kita mendiskusikan satu tema yang terkorelasi dengan bab wudu yang ana beri judul mengungkap berbagai kekeliruan yang terkait dengan wudu. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Sebelum ana membahas tentang apa saja kesalahan yang paling sering dilakukan oleh kita kaum muslimin yang terkait dengan wudu, ana akan sebutkan paling tidak 3 alasan mengapa pembahasan yang terkait dengan kesalahan dalam bab wudu ini perlu untuk kita fokus dan kita pelajari bersama-sama. Alasan yang pertama, kita tahu bahwa wudu itu sangat terkorelasi dengan sebuah ibadah mahdhah yang sangat agung, yakni as-shalat. Sempurnanya sholat kita diawali dengan sempurnanya wudhu kita. Bahkan terkadang sholat kita bisa menjadi rusak atau bahkan menjadi batal sama sekali jika tidak dilakukan, tidak diawali dengan bersuci yang benar. Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana terdapat dalam Sahih Muslim nomor hadis 224 pernah bersabda, la tuqbalu sholatun bil ghairi tuhur. Tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala suatu sholat yang ditegakkan tanpa dengan bersuci. Dalam hal ini khususnya bab wudu. Artinya, sholat sebetapapun baiknya, sebetapapun khusyuknya, sebetapapun bagusnya, jika tidak diawali dengan wudu, dengan bersuci, maka bisa menjadi batal sama sekali. Atau paling tidak, jika wudu kita tidak sempurna, akan berdampak dikhawatirkan pada kesempurnaan sholat kita. Dengan dasar ini, maka wajib bagi kita untuk benar-benar fokus melakukan wudu sesempurna mungkin dengan harapan ini akan punya korelasi dengan sholat yang kita tegakkan. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Adapun alasan yang kedua, mengapa pembahasan terutama masalah wudu ini perlu untuk kita fokus bersama-sama. Wudu adalah suatu ibadah mahdhah yang agung yang di dalamnya terdapat banyak fadilah. Di antara fadilah yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih adalah andai kita berwudu, kemudian kita saat mengusap wajah kita dalam berwudu, membasuh wajah kita, yang saya maksud membasuh wajah kita saat berwudu, maka akan berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah kita, yakni dosa-dosa kecil pada hari itu. Saat kita membasuh tangan kita, maka akan berguguran dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh tangan kita saat berwudu. Dan dalam hadis yang lebih jelas dan lebih global, seperti yang terdapat dalam Sahih Bukhari nomor hadis 164 dan Sahih Muslim nomor hadis 226. Saat Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan salah satu fadilah dari wudu adalah akan Allah ampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lampau. Nabi SAW
memberikan penjelasan tentang wudhu bagaimana yang akan diberikan janji untuk diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Itu adalah wudhu bersyarat. Syaratnya apa? Ditegaskan dalam Sahih Bukhari dan Muslim tadi, yaitu man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu dengan wudu seperti yang aku lakukan. Jadi pada hadis ini Nabi kita SAW hanya memberikan satu kabar gembira bagi orang yang berwudu dengan dihapuskannya dosa yang terlampau. Itu adalah hanya berlaku bagi yang wudunya nahwa wudu'i hadza, wudunya seperti yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini memberi arti wudu yang sesuai dengan sunnah beliau, wudu yang jauh dari berbagai kesalahan, berbagai bid'ah-bid'ah. Karena itulah wajib bagi kita untuk berupaya menjadikan wudu kita semakin berkualitas, semakin sesuai dengan sunnah Nabi SAW, semakin jauh dari kesalahan dan bid'ah-bid'ah. Itu alasan kedua mengapa perlu kita mengkaji secara spesifik pembahasan terkait kesalahan dalam wudhu. Adapun alasan yang ketiga adalah ancaman secara umum dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang diucapkan berulang kali terhadap semua perkara baru, muhdath, perkara baru dalam ibadah bid'ah, dalam semua aspek ibadah. Tidak peduli apakah itu dalam sholat, apakah itu dalam puasa, apakah itu dalam doa dan zikir, termasuk di dalamnya dalam perkara wudhu. Nabi kita SAW mengancam semua jenis bid'ah, perkara-perkara baru dalam ibadah. Betapapun orang melakukan sesuatu yang dia anggap itu perkara baik, dan dia menganggap itu bagian ritual, kalau ternyata tidak ada landasannya dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah pula dilakukan para salafus saleh, maka amalannya itu merupakan amalan yang akan tertolak. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis sahih riwayat Bukhari nomor hadis 2697 dan Sahih Muslim nomor hadis 1718. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, man ahdatha fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan kami ini. Para ulama mengatakan urusan kami ini maknanya urusan yang terkait dengan ibadah makhluk. Yang dimana perkara ini ma laisa minhu, perkara yang dianggap bagian ibadah makhluk ini ternyata tidak memiliki sumber valid dari Nabi kita SAW, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Allahul musta'an. Maka siapapun kita, betapapun kita menganggap kita mengamalkan sesuatu yang kita pandang sebagai bagian dari ibadah kepada Allah, tapi ibadah itu ternyata tidak memiliki sumber yang valid dari Nabi SAW atau apa yang dilakukan oleh para salafus salih, amalan itu raddun, tertolak, termasuk di dalamnya perkara wudhu. Dengan dasar itu, maka wajib bagi kita memperhatikan mana saja perkara yang disyariatkan dan mana saja perkara yang bid'ah, wabil khusus dalam bab wudhu, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwana azani Allah wa iyyakum. Dalam kajian yang mau ana sampaikan, perkara-perkara yang merupakan kesalahan ini bukan mesti perkara itu yang jika dilakukan akan membatalkan wudhu. Tidak. Terkadang perkara yang akan anak ungkap adalah perkara yang hal itu misalkan bukan perkara yang utama, atau perkara itu oleh ulama ahli tahqiq dianggap sebagai perkara yang jauh dari kesempurnaan, atau apalagi perkara itu termasuk perkara bid'ah. Maka ini yang akan menjadi fokus yang paling akan ana banyak soroti dalam kajian ini. Sekali lagi, terkadang walaupun perkara itu tidak menunjukkan batalnya wudhu, tetapi jika perkara itu adalah dianggap sebagai perkara yang salah, keliru, tetap akan ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jika telah dipahami perkara ini, mari kita awali perkara ini dengan masuk
pada kesalahan pertama yang paling sering dilakukan oleh orang pada saat berwudu. Yang pertama adalah mengucapkan niat sebelum berwudu dengan lisan. Kita sering dapati seseorang, bahkan bukan sedikit yang melakukan ini, hampir mayoritas masyarakat, teman-teman kita, saudara kita, yang ketika akan berwudu, dia mengucapkan dengan lisannya, seperti ucapan nawaitul wudu, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan bukan perkara dalam hal akan wudu saja. Hal ini pun dilakukan seperti seseorang yang sebelum sholatnya, dia akan mengucapkan niatnya dengan lisannya. Seperti ungkapan usolli fardhu dhuhri, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan juga dalam perkara seseorang yang akan misal melakukan saum Ramadan, maka di malam harinya dia telah mengucapkan dengan lisan mereka niat yang diungkapkan dalam bentuk lisan mereka, seperti ucapan nawaitu shauma ghadi, dan seterusnya, dan seterusnya. Perkara-perkara ini, yakni pengucapan dengan lisan, baik ketika sebelum sholat, atau ketika akan saum Ramadan, atau termasuk di dalamnya, dalam hal ini ketika akan wudu, adalah perkara yang muhdath, perkara yang bid'ah, yang tidak pernah dicontohkan ataupun diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah pula dicontohkan oleh satu saja di antara para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan tidak pernah pula hal ini dinyatakan sunnah oleh 4 imam madhab ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan segenap ulama telah berkeyakinan pengucapan niat dengan lisan ini baik dalam perkara sebelum sholat, sebelum puasa, wabil khusus sebelum wudu, ini termasuk perkara yang sama sekali tidak disyariatkan. Hal ini telah ditegaskan seperti oleh madhab Maliki. Hal ini bisa kita lihat dalam kitab Ad-Dakhirah, karya Al-Qarrafi, juz 1, halaman 240. Pernyataan tidak disyariatkannya mengucapkan niat dengan lisan termasuk dalam hal perkara sebelum wudu. Ini juga ditegaskan dalam mazhab Hanafi, seperti terdapat dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq, karya Ibnu Najim rahimahullah, juz 1, halaman 293. Juga dinaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dapat kita lihat dalam Kashful Qina, karya Al-Buhuti rahimahullah, juz 1, halaman 87. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menegaskan hal ini dalam Majmu' Fatawanya, juz 22, halaman 256. Dan murid beliau, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, juga telah mempertegas dan menguatkan bahwa pengucapan niat dengan lisan ini sama sekali tidak disyariatkan dalam agama ini, dalam kitab beliau yang sangat terkenal, Zadul Ma'ad, juz 1, halaman 196. Bahkan dalam Mukhtasar Al-Fatawa Al-Misriyah, halaman 9, disebutkan dalam kitab tersebut perkara ini yang saya maksud adalah tidak disyariatkannya pengucapan dengan lisan, baik sebelum wudu ataupun ibadah lainnya, merupakan ijma' para ulama. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Jika hal ini telah kita ketahui, maka perlu ana sampaikan. Tidak sedikit orang yang lalu pura-pura tidak mengerti, karena kedengkian, karena hasud, lalu menyebarkan fitnah. Seringkali lalu mereka mengatakan bahwa golongan anu, terkadang mereka menyebut golongan Wahabi dan sebagainya, menyatakan niat itu tidak perlu. Sungguh wallahi ini perkara yang mungkar dan batil. Sebab kami berkeyakinan niat bahkan harus ada dalam segala perkara ibadah yang mau kita bangun, yang kita ingkari, dan bahkan diingkari oleh seluruh ulama itu bukan masalah niat, tapi pengucapan niat dengan lisan. Kalau masalah niat itu harus. Bagaimana ini tidak harus? Sementara Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari nomor hadis 1 dan Sahih Muslim nomor hadis 1907 menetapkan innamal a'malu binniyat,
Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Tentu dengan dasar hadis yang sahih ini, kita berkeyakinan seseorang membersihkan badannya kalau bukan dia dengan niat wudhu, jadilah sekedar adat, dia tidak termasuk pada bagian wudhu. Maka seseorang yang wudhu tentu dia harus diniati apa yang dia lakukan ini adalah wudhu. Makanya 3 mazhab telah menetapkan bahwa wudhu itu sebagai syarat sahnya sholat. Di mana kita tahu wudhu ya, sebagai syarat sahnya sholat, dan juga kita tahu dikatakan niat itu merupakan syarat sahnya wudhu. Niat sesuatu yang harus ada. Bahkan tatkala kita akan wudhu. Hal ini telah ditetapkan dalam mazhab Maliki. Sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Kafi. Karya Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Juz 1 halaman 164. Juga ditegaskan dalam mazhab Syafi'i. Sebagaimana terdapat dalam kitab Rawdatul Talibin. Karya Imam Nawawi rahimahullah. Juz 1 halaman 47. Dan juga diperkuat dalam mazhab Hambali. Sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Mughni. Karya Ibnu Qudamah rahimahullah. Juz 1 halaman 82. Dengan dasar inilah kami berkeyakinan bahwasanya seperti juga yang menjadi pendapat para ulama, niat itu harus ada dalam perkara ibadah apapun. Tetapi tidak perlu diucapkan dengan niat. Sebab niat, maksud saya dengan lisan. Sebab niat itu adalah urusan hati dan tidak ada korelasinya dengan lisan kita. Sebagai gambaran, bagaimana pengertian niat yang benar? Bahwa niat itu tidak ada urusan dengan lisan. Tapi niat itu urusan hati. Ketika kita sedang duduk ngobrol, tiba-tiba terdengar azan dari masjid. Lalu kita hentikan obrolan itu. Kita berangkat ke masjid. Maka pada saat itu, sudah jelas menunjukkan dia telah berniat untuk sholat. Demikian pula ketika seseorang yang merasa dirinya belum suci. Ketika masuk waktu sholat, dia datang ke tempat air. Lalu dia mengambil air wudhu. Maka sungguh hal itu sudah menunjukkan dia telah berniat berwudhu. Dengan tidak perlu dia mengucapkan nawaitul wudhu dan sebagainya. Karena sekali lagi, niat itu urusan hati dan tidak ada korelasinya dengan lisan-lisan kita. Maka cukuplah bagi kita ketika kita akan berwudu mengawali dengan bismillah dan langsung lakukan cara-cara wudu seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW tanpa perlu kita mengucapkan nawaitul wudu dan seterusnya. Dan semua ini adalah termasuk perkara yang bid'ah. Mudah-mudahan apa yang Ana sampaikan dalam kajian yang pertama dan bagian pertama dari kesalahan ini bisa menambah wawasan kita untuk lebih memperbaiki kualitas wudhu kita. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.